Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah masa lalu, tentang perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau juga dikenal sebagai bapak segala bangsa, ya. Dan yang akan kita bahas ini mungkin adalah kisah-kisah yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran, dan kita akan mengambil dari sebuah kitab karya dari Ibnu Katsir. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang meninggalnya istri beliau, yaitu Sarah, ya. Di sini tertulis wa matat saratu qablahu bi qaryati Habrun allati fi ardi Kan'an. Jadi Sarah ini istri Nabi Ibrahim yang solihah, yang memang betul-betul menemani Nabi Ibrahim dalam suka maupun duka. Beliau meninggal sebelum Nabi Ibrahim di suatu desa yang disebut desa Habrun, yang letaknya di wilayah negeri Kan'an. Nah, coba kita lihat ya di Google. Nah, ini Habrun ada di sini, ya. Kalau sekarang namanya adalah Hebron, ya. Nah, ini ada laut Mediterania. Di sini ada Jordan River, Sungai Jordan, ya, atau dalam bahasa Arab Nahar Urdun, ya, Nahar Urdun. Nah, ini, dan ini adalah laut mati. Di laut mati ada Hebron, ada laut Mediterania, ya. Ini ada tulisan Al-Bahrul Mayyit. Nah, di sekitar sini ini kaumnya Nabi Lut diseksa, kaum yang homo itu. Kemudian ini ada Nahar Al-Urdun, Sungai Jordan, yang mana dulu Nabi Zakaria menjatuhkan penanya yang bisa melawan arus. Nah, Hebron posisinya di sini. Jadi istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah meninggal di Hebron ini, ya, sebagaimana tertulis dalam kitab tersebut. Walaha minal umri mi'atun wa sab'un wa isruna sanah. Nah, beliau meninggal di usia 127 tahun. Ini sebagaimana penuturan dari ahli sejarah, ahli kitab, nggih, entah Yahudi maupun Nasrani.
Nah, dengan meninggalnya Sarah, fahazina alaiha Ibrahim alaihissalam wasaroha rohimahallah. Ya, tentunya Nabi Ibrahim kehilangan partner perjuangan, sehingga beliau sedih meratapi kepergian Sarah, ya. Kemudian wastaro min rajulin, dia membeli dari seorang laki-laki namanya Ifrun bin Soher, suatu istilahnya tanah, ya, magoroh, dengan harga 400 miskol, ya, 400 miskol. Jadi satu miskol itu kalau ukuran sekarang itu 4,25 gram, ya, 4,25 gram emas. Kemudian disitulah Saroh dimakamkan, gitu ya. Disitulah Saroh dimakamkan. Kemudian kita akan membahas lagi tentang kematian Nabi Ibrahim, yang mana di sini tertulis beliau juga dimakamkan di sebelah istrinya Saroh, yaitu di pemakaman yang dulu dia beli dari Efron, ya, yang mana dalam pemakaman Nabi Ibrahim itu diurusi oleh dua putranya, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Jadi watawalla dafnahu Ismailu wa Ishak. Jadi ini menunjukkan bahwa dua orang nabi ini, Ismail dan Ishak, ini adalah dua anak yang rukun, walaupun lahir dari ibu yang berbeda. Walaupun lahir dari ibu yang berbeda. Cuman di sini ada yang menarik, bahwa setelah Saroh meninggal, Saroh itu ibunya Nabi Ishak, ya. Setelah Hajar meninggal, Hajar itu ibunya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sempat menikah lagi dengan dua orang wanita. Menikah lagi dengan dua orang wanita. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu sedikit tentang Nabi Ibrahim, ya. Ini tertulis qala Malik an Yahya ibni Sa'id ibnil Musayyab qol kana Ibrahimu awalaman adhafad dhaif. Jadi Nabi Ibrahim adalah pertama kali orang yang melayani tamu, ya, orang yang melayani tamu, termasuk ditamui 12 malaikat. Beliau rela menyembelih anak sapi, ya, lalu dimasak intinya, kemudian dihidangkan pada 12 tamunya itu. Wa awwalan nasi qassa ribah. Beliau juga pertama kali manusia yang merapikan kumis. Wa awwalan nasi
ro'as saib, dan pertama kali manusia yang rambutnya beruban. Jadi uban itu awalnya atau asal muasalnya ya dari Nabi Ibrahim itu. Faqala ya Rabbi mahadha. Lalu Ibrahim mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku, ini apa? Rambutku kok ada yang putih-putih. Faqala Allahu waqarun. Faqala Rabbi zidni waqaron. Allah menjawab itu ketenangan. Jadi dengan seseorang punya uban itu seharusnya hatinya sudah mulai tenang. Oh iya, aku sudah tua. Sudah tua. Berarti sudah bukan waktunya beringas lagi, liar lagi seperti zaman muda dulu. Lalu Ibrahim berdoa, ya Rabbi zidni waqara. Wahai Tuhanku, tambahlah untukku ketenangannya. Tuh. Nah, kemudian ini letak makam dari Nabi Ibrahim dan keturunannya ya. Ini faqab ruhu waqab ruwalatihi Ishak waqab walatihi Yakub fil marba'ah allati banaha Sulaiman ibnu Dawud alaihi salam bi balati Habrun wa huwa al balad al ma'ruf bil Khalil al yaum. Jadi makamnya Nabi Ibrahim otomatis bersama istrinya Sarah, juga makamnya Nabi Ishak, juga makamnya cucu beliau yaitu Nabi Yakub itu di lokasi Marba'ah. Nah, ini Marba'ah yang mana itu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam di kota Hebron itu. Ini bukan berarti Nabi Sulaiman hidup sejaman, itu bukan. Jadi Nabi Sulaiman itu datang belakangan. Jadi asalnya makam Ibrahim dan istrinya termasuk anaknya Ishak Yakub itu ya biasa-biasa saja. Cuma di zaman Nabi Sulaiman itu dibangun besar-besaran ya. Yang mana kota Hebron itu juga disebut kota Al-Khalil. Ya, disebut kota Al-Khalil. Jadi kalau Nabi Yakub ini sebenarnya meninggalnya di Mesir. Ya, meninggalnya di Mesir. Beliau hidup di akhir hayat itu bersama putra tercintanya yaitu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ada di Mesir, Nabi Yakub nyusul ya bersama anak cucunya sampai beliau meninggal di Mesir. Tapi sebelum meninggal berpesan pada Yusuf agar beliau Nabi Yakub dimakamkan di Hebron bersama Nabi Ibrahim, ya, kakeknya, bersama Sarah, neneknya, bersama bapaknya yaitu Nabi Ishak. Nah, dan menurut sebuah cerita Nabi Yusuf pun ini meninggal di Mesir, tapi sebelum meninggal beliau berpesan kelak kalau Bani Israel meninggalkan Mesir, jenazahnya supaya dibawa dan dimakamkan di komplek pemakaman ini,
pemakaman Nabi Ibrahim, Sarah, Ishak, Yakub, yang mana di zaman Nabi Sulaiman dibangun luar biasa. Ya. Nah, ini sejarah yang mutawatir ya, dari umat ke umat, dari generasi ke generasi, sejak zaman Bani Israel sampai sekarang. Jadi kuburannya Nabi Ibrahim sekaligus istrinya, termasuk putranya, cucunya itu ada di Marbaah, ya, di Marbaah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Cuma posisi pastinya itu tidak ada yang tahu. Nah, jadi kalau kita misalkan diqadar oleh Allah bisa mengunjungi Hebron, berziarah ke komplek pemakaman tersebut dan tiba di Marbaah, ya supaya hati-hati di situ ya. Barangkali yang kita injak itu di bawahnya adalah makam para nabi yang mulia tersebut. Nah, setelah Sarah meninggal, Hajar meninggal, ternyata Nabi Ibrahim masih menikah dengan 2 orang wanita. Nah, ini Dzikru auladi Ibrahim al-Khalil ya. Ini menceritakan tentang keturunan Nabi Ibrahim al-Khalil ya. Awaluman wulidalahu Ismail min Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Jadi putra sulung Nabi Ibrahim itu justru dari istri yang kedua, yaitu Hajar. Beliau adalah dari suku Qibti, orang Mesir ya. Qibti itu Mesir. Jadi masih satu suku dengan Fir'aun ya. Fir'aun. Tapi Fir'aun ini hidup sesudah Nabi Ibrahim meninggal. Jadi secara kesukuan memang sama, yaitu suku Qibti Mesir. Tsumma wulida lahu Ishak min Sarah binti Amil Khalil. Nah, kemudian anak yang kedua adalah Nabi Ishak dari istri pertama, yaitu Sarah, atau ada yang menyebut Sarah. Lah, Sarah ini sebenarnya masih saudara sepupu dari Nabi Ibrahim. Jadi dia putri dari paman Nabi Ibrahim sendiri. Ya memang secara Islam pun tidak mahram, jadi boleh dinikah itu saudara sepupu. Tsumma tazawwaja ba'daha Qantura. Lah ini. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan seorang wanita bernama Qantura binta Yaktun al-Kan'aniyah. Jadi putrinya Yaktun ini adalah orang dari negeri Kan'an ya, negeri Kan'an. Kemudian Qantura ini melahirkan 6 orang anak untuk Ibrahim ya. Nah, ini pertama adalah Madyan. Nah, yang kedua adalah Zamaron. Yang ketiga adalah Saroj. Yang keempat adalah Yakisan. Yang kelima adalah Nasak. Yang keenam tidak disebut namanya. Ya, ada 6 orang anak Nabi Ibrahim dari istri beliau yang bernama Qantura. Kemudian setelah Qantura meninggal, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita bernama
Hajun, ya. Dan dari wanita tersebut Nabi Ibrahim mempunyai 5 orang putra. Yang pertama adalah Kaisan, yang kedua adalah Suraj, yang ketiga adalah Amim, yang keempat adalah Luton, yang kelima adalah Nafas. Nah, ini ya. Yang terkenal di dalam Al-Quran memang ini hanya Ismail dan Ishak, ya. Tapi jangan salah bahwa setelah Sarah meninggal, setelah Hajar meninggal, Nabi Ibrahim masih menikah dengan 2 istri lagi. Yang pertama adalah Konturo, yang kedua adalah Hajun, dan dari Konturo melahirkan 6 orang anak, dari Hajun melahirkan 5 orang anak. Nah, berarti 2 Ismail, Ishak ditambah berapa? 6, berarti 8 ditambah 5. Anaknya 13, ya. Anaknya 13. Nah, ini diceritakan oleh Abul Qasim As-Suhaili di dalam kitabnya Ta'rif wal Alam, ya. Semoga ini menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin bisa jadi kita ini, bisa jadi loh ya, kita ini masih keturunan Nabi Ibrahim walaupun bukan dari Ismail atau dari Ishak, ya. Mungkin ya dari ini, dari 6 anak dari Konturo dan 5 anak dari Hajun ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.